Sebelum lanjut episode 88 sampai episode 90, jangan lupa subscribe, like dan komentar, agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Menggertakkan giginya. Episode 88. Lara Jean sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Dia memelototi Richard Cannon dengan jijik. Kalau begitu, lihat semua yang kamu inginkan. Tapi bisakah kamu menyentuhku? Kamu hanya bisa mencari selama sisa hidupmu. Lara menatap Richard lagi dan mendengus. Ketika dia melihat sepupunya, Charlotte Yates, datang, dia berjalan mendekat. Richard tertawa. Aku khawatir kamu tidak tahu bahwa aku adalah Kenanmu. Dia pikir. Saya akan melihat apa yang akan Anda lakukan malam ini. Charlotte datang dan menyarankan agar mereka mengadakan barbecue. Akan lebih murah untuk makan dalam kelompok. Selain itu, alun-alun memiliki beberapa restoran barbecue yang enak. Richard tidak keberatan. Dia berpikir bahwa dia mungkin juga mengemas makanan untuk Gracia Jordan. Lagi pula, sudah waktunya makan siang. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia melihat Gracia baru saja keluar dari restoran sendirian. Dia berkeringat sedikit. Dia menduga Gracia pasti makan beberapa hidangan pedas untuk makan siang. Setelah makan, Gracia tidak melihat Richard tetapi langsung naik lift ke kantornya. Dia sangat sibuk baru-baru ini, jadi dia harus terburu-buru untuk menangani urusan perusahaan. Richard baru-baru ini menyadari bahwa Gracia sibuk sampai larut malam. Dia merasa sangat tertekan karena dia terlalu banyak bekerja. Dia menghela nafas. Aku kelaparan. Ayo, berhenti berlama-lama dan aku tidak memintamu untuk membayar makanannya. Suara Lara yang tidak senang terdengar. Richard berjalan mendekat. Charlotte meletakkan tangannya pada Lara, yang bahkan lebih kesal. Itu benar, sepupu. Biarkan saya memberitahu Anda, orang ini telah menipu saya $6.000 terakhir kali. Charlotte terkejut. Richard sangat kaya, mengapa dia ingin menipunya dengan begitu sedikit uang? Apa yang sedang terjadi? Charlotte bertanya dengan suara rendah. Lara mengerutkan bibirnya dan menjelaskan. Charlotte memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu pikir dia bodoh, bukan? Apa? Dia setuju untuk mengizinkanku membawa seorang teman. Tapi pada akhirnya, dia tidak membayarnya. Aku sangat membencinya, kata Laras. Omong kosong. Ini salahmu. 6.000 bukan apa-apa untuknya. Charlotte benar-benar tidak bisa mengendalikan sepupunya. Apa yang kamu bicarakan? Dia benar-benar miskin. Jika kamu memintanya untuk mengambil $6.000 sekarang, dia pasti tidak akan menerimanya, kata Lara. Charlotte tidak berdaya. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengeluarkan puluhan ribu dolar. Sayangnya, Lara tidak tahu. Richard berjalan mendekat. Charlotte buru-buru menyuruh Lara untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya ingin makan enak. Mereka bertiga naik lift ke lantai atas dan pergi ke lantai 4 untuk makan siang. Mereka memasuki restoran hotpot dan duduk. Setelah memesan, mereka bertiga mulai makan. Sebenarnya, ada alasan mengapa Lara dalam kondisi yang baik. Dia suka daging, dan ada semua jenis daging. Charlotte hanya makan lebih banyak sayuran. Tidak heran dia sangat kurus. Richard memakan semuanya. Makanannya tidak buruk. Mereka bertiga makan kurang dari $200. Charlotte pergi untuk membayar tagihan. Jadi ini menyelesaikannya, kata Lara kepada Richard. Maksud kamu apa? Kamu membeli makan malam terakhir kali, jadi kita bahkan sekarang. Richard terdiam. Terakhir kali, dia menghabiskan lebih dari $7.000, tetapi makanan ini hanya berharga $200.
Bagaimana mereka bisa membandingkannya? Namun, Richard tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengangguk. Kamu masih berpikir itu kerugian, bukan? Sepupuku dan aku telah diintip olehmu sepanjang pagi, dan kami menderita kerugian. Lara tidak bahagia, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak bahagia. Apakah bajingan ini benar-benar berani meminta wanita untuk membayarnya? Tidak heran dia lajang. Richard mengabaikannya dan meminum sisa minumannya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan mereka. Lara melihat tingkah lakunya, yang membuatnya bergumam tidak setuju. Sepertinya dia belum pernah minum sebelumnya. Orang murahan seperti itu dan sepupuku bilang dia bisa membayar $6.000. Mungkinkah? Tapi saat ini, suara terkejut dan tak terduga datang ke telinga Richard. Membuang. Begitu Richard berbalik, dia melihat beberapa orang keluar dari restoran setelah selesai makan. Mereka adalah Zelda Main, Manny Peters, dan dua wanita lainnya. Manny adalah orang yang memanggil namanya. Dia pikir dia salah. Lagi pula, ada seorang gadis muda dan cantik yang duduk di seberangnya. Di pagi hari, mengapa Richard tidak datang? Zelda mengatakan bahwa Richard sibuk dengan pekerjaan dan dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi jika dia sibuk dengan pekerjaan, bagaimana dia bisa bergaul dengan seorang gadis untuk makan siang? Manny sangat marah, dan dua wanita lainnya juga cukup konservatif. Bagaimana dia bisa? Dia adalah orangnya Zelda. Bagaimana dia bisa keluar untuk makan siang dengan gadis lain? Zelda merasa malu. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Ibunya bersikeras datang ke sini untuk makan siang dan berkata bahwa dia ingin melihat seberapa besar alun-alun itu. Dia tidak mau, tetapi ketiga wanita itu memaksanya untuk datang dan akhirnya setuju bahwa alun-alun tidak terlalu buruk. Zelda benar-benar tidak berdaya. Dia ingin menghabiskan makanannya dan pergi secepat mungkin. Lagi pula, dia telah memberitahu ibunya bahwa Richard tidak ada di alun-alun. Kalau tidak, Manny pasti akan memintanya untuk memanggilnya. Bukankah itu akan memalukan? Awalnya, dia merasa tidak enak makan di sana. Dia berharap dia tidak akan bertemu dengannya saat makan. Sayangnya, dia melihat dia makan dengan gadis lain yang dia lihat sebelumnya. Gadis ini telah membuat masalah di restoran Zelda sebelumnya dan menawarkan untuk tidur dengan Richard untuk satu malam. Sekarang mereka makan bersama, apakah itu karena mereka pernah tidur bersama sebelumnya? Zelda menghela nafas dalam hatinya. Jadi ketika saya menawarkan untuk membantu dia di mobil tadi malam, dia sebenarnya tidak menginginkannya. Dia ingin membiarkan gadis ini melakukannya. Terkejut, Richard segera berdiri dan menyapa para wanita dengan sopan. Lara mengenali Zelda. Terakhir kali, dia ditampar oleh Zelda. Dia secara naluriah takut pada Zelda dan secara tidak sadar tidak berani menatap Zelda. Tapi di mata wanita dengan jeans ketat, ini adalah hati nurani yang bersalah. Gadis yang tidak tahu malu. Beraninya kamu merayu pacar Zelda. Dia bergegas mendekat dengan marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Lara. Dengan tamparan keras, banyak orang mendengar suara itu dan segera menoleh. Lara menutupi pipinya yang terbakar dengan tangannya, dan keluhan di hatinya langsung keluar. Air mata menggenang di matanya. Kenapa kamu memukulku? Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi karena Zelda juga hadir. Kenapa? Kamu tidak tahu malu. Wanita dengan celana jeans ketat itu memelototi Lara. Lara merasa sangat bersalah sampai menangis. Apa yang kamu bicarakan? Saya baru saja datang ke sini untuk makan siang, dan saya tidak melakukan kesalahan apapun.
Tatapan orang-orang yang sedang makan di sekitar membuat Lara merasa malu dan meneteskan air mata. Zelda juga terkejut. Dia dengan cepat menahan wanita berjins itu dan berkata, "Jangan lakukan hal bodoh." Richard juga terkejut. Dia tidak menyangka wanita dengan jeans ketat itu tiba-tiba menamparkan Lara. Ini terlalu mendadak. Richard berpikir bahwa pastilah wanita muda dengan celana jeans ketat yang mengira Lara adalah seorang simpanan yang mencurinya dari Zelda, jadi dia memukul Lara dengan marah. Setelah membayar tagihan, Charlotte berlari dan melihat bahwa sepupunya telah ditampar. Dia juga marah dan memeluk Lara. "Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu sangat muda tapi tidak tahu malu." Dia pantas mendapatkannya. Wanita muda dengan hot pants berkata dengan dingin. Mani juga mengerutkan kening. "Siapa dia? Beraninya kau berhubungan dengan menantuku? Apa yang kamu bicarakan?" Charlotte marah dan hendak berkelahi dengan wanita dengan celana jeans ketat. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Lara, jadi ketika dia melihat Lara ditampar, dia harus bergegas dan melindunginya meskipun ukurannya mungil. Wow! Lara berlari keluar sambil terisak-isak. Charlotte cemas. "Lara." Dia menatap Richard dengan ekspresi kompleks. Dia khawatir akan terjadi sesuatu pada Lara, jadi dia segera mengejarnya. Seorang pelayan di restoran datang untuk menanyakan situasinya. Zelda menghela nafas dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. "Bukan apa-apa. Kamu hanya seorang gadis kecil. Bagaimana kamu bisa menjadi simpanan di usia yang begitu muda? Kamu malu." Wanita muda dengan hot pants berkata. Benar. Dengan penampilan seperti itu, beraninya dia berkeliling merayu orang. Wanita dengan jeans ketat itu juga menghina. Zelda tidak berdaya. Richard menghela nafas. Lara telah membuat 2 musuh hari ini. "Cek, ada apa denganmu? Mani serius. Apa yang akan terjadi padamu? Kamu sudah 2 kali sebelum menikah. Apa yang akan kamu lakukan setelah menikah? Apakah kamu ingin meninggalkan istri dan anak-anakmu?" Aku. Sulit bagi Richard untuk mengatakan apapun. Pertama-tama, tidak ada yang benar-benar terjadi antara dia dan Lara, tetapi Mani dan 2 lainnya sedang marah. Tidak ada gunanya baginya untuk menjelaskan, mereka tidak akan percaya padanya. Terlebih lagi, dia berpura-pura menjadi pacar Zelda. Itu benar-benar berjalan buruk. Siapapun akan marah jika dia tidak memberitahu pacarnya bahwa dia sedang makan dengan gadis lain. Jadi akan lebih baik jika dia tidak berbicara sekarang. "Bu, berhenti bicara." Zelda menggelengkan kepalanya. "Mengapa?" Mani serius. Hari ini, dia harus langsung ke intinya. Dia pikir menantu laki-laki ini adalah penjaga, jadi dia tidak bisa membiarkan orang lain merebutnya. Zelda merasa tidak berdaya. Mani kemudian menoleh ke Richard dan berkata, "Kamu masih muda, aku mengerti bahwa kamu memiliki beberapa keinginan. Tetapi apakah karena putriku tidak dapat memenuhi kebutuhanmu? Itu sebabnya kamu mencari wanita lain? Lupakan saja. Anak muda benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Saya pikir mereka berdua harus segera menikah." Ya, mereka harus menikah. Mereka akan baik-baik saja setelah menikah. Kedua wanita itu juga datang dengan beberapa ide gila. Menyarankan pernikahan. Episode 89. Kedua wanita itu menyarankan pernikahan, dan Mani menyetujuinya. Dia tidak bermaksud marah. Dia sangat puas dengan Richard Cannon sebagai menantunya. Dapat dimengerti jika seorang pria bergaul dengan wanita lain dari waktu ke waktu. Suaminya juga berperilaku seperti ini, jadi dia hanya menutup mata padanya.
Terlebih lagi, Richard sangat kaya sehingga seluruh alun-alun menjadi miliknya. Tidak masalah bahwa dia ingin bermain-main dengan wanita. Selama dia tidak membawa mereka pulang, maka tidak apa-apa. Tapi hubungan mereka belum kokoh. Ini tidak baik-baik saja. Paling tidak, mereka harus menikah. Kalau tidak, jika mereka tiba-tiba putus, itu akan mengerikan. Manny setuju, jadi dia berkata, "Richard, kenapa kamu tidak menelepon orang tuamu? Kita bisa membuat janji dan keluar untuk makan malam bersama. Ayo tentukan tanggal." Richard tercengang. Zelda main buru-buru menggelengkan kepalanya. "Bu, jangan bicara omong kosong. Richard dan aku belum sampai di sana." "Apa maksudmu? Kalian berdua tidur bersama. Seberapa jauh kamu harus pergi untuk mempertimbangkan pernikahan?" Manny memelototi putrinya. "Zelda, kamu harus menikah. Lihat putriku, anaknya sudah berusia 5 tahun. Pernikahan tidak seburuk yang kamu pikirkan," kata salah satu wanita itu. "Itu benar. Kalian berdua sangat bahagia bersama. Bagaimanapun, kamu akan menikah cepat atau lambat. Sebaiknya kamu menikah sesegera mungkin." Kedua wanita itu juga mencoba membujuknya. Zelda menghela nafas dalam hatinya. Pernikahan. Di masa lalu, dia tidak pernah memikirkan pernikahan. Tapi bagaimana dia harus menjelaskan situasinya? Kali ini, ketika dia mendengar kata-kata ibunya dan kata-kata dua bibi, dia tidak marah. Dia tidak berpikir mereka salah. Temboknya runtuh. Menikahi Richard. Bagaimana dia mengatakannya? Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Dia harus mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu. Namun, dia hanya seorang teman baginya, dan kali ini dia juga datang ke sini untuk berpura-pura menjalin hubungan dengannya. Selain itu, meskipun dia membantu dia di dalam mobil malam itu. Siapa dia untuk membantunya? Pacarnya? Tidak. Apakah mereka suami dan istri? Tidak. Teman platonis? Apakah dia temanku? Karena dia merasakannya di bawah sana, dan aku tidak bisa menolak, jadi tolong dia. Ini sepertinya. Semakin Zelda memikirkannya, semakin bingung dia. Apa sebenarnya yang ada di pikirannya? Melihat dia tidak berbicara, kedua wanita itu hanya bisa menarik Zelda ke samping. "Zelda, bagaimana menurutmu? Apakah kamu baru saja marah? Biarkan aku memberitahumu, tidak ada yang perlu dimarahi. Laki-laki semua seperti ini. Pamanmu juga sama. Tapi selama aku bertanya padanya, dia akan pulang setiap malam. Ya, kami berdua telah menyaksikanmu tumbuh dewasa, jadi kami memperlakukanmu sebagai putri kami sendiri. Kami menginginkan yang terbaik untukmu. Richard adalah pilihan yang baik, dia memiliki latar belakang yang kuat dan bahkan memiliki sebuah plaza. Aku yakin dia juga memiliki beberapa bisnis lain. Di mana Anda dapat menemukan orang seperti itu?" Kedua wanita itu terus berdiskusi. Zelda tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya melihat Richard, dan dia sangat gugup. Bagaimana jika Richard setuju? Lalu, apa yang akan dia lakukan? Menolak? Atau lakukan yang terbaik? Zelda, tidak ada yang perlu dipikirkan. Bukankah kamu sudah tidur bersama? Silakan menikah. Jangan tunda. Cek, apa yang kamu pikirkan? Manny melihat dua sahabatnya berbicara dengan putrinya sendiri. Dia tidak bisa tinggal diam, jadi dia segera datang dan berbicara dengan Richard. "Kamu pikir putriku tidak cukup baik, bukan?" "Tidak. Richard menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa berpikir begitu tentang Zelda? Dia memiliki karakter yang baik, sosok yang baik,
dan wajah yang cantik. Tapi itu terlalu mendadak. Richard sama sekali tidak siap untuk ini. Ya, putriku sedikit lebih tua darimu, tetapi karena kamu sudah berkencan dengannya, kamu pasti tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Jadi apalagi yang perlu kamu pikirkan? Hubungi orang tuamu. Ayo makan malam bersama di beberapa hari ke depan, kata Manny. Richard merasa tidak berdaya. Jika dia menelepon ibunya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikah, ia yakin ibunya akan sangat senang. Namun, Richard, apa yang kamu pikirkan? Kamu masih ingin bermain-main, bukan? Manny sangat serius. Wanita itu sama saja. Apa asyiknya mencari wanita lain? Cukup baik aku tidak marah padamu hari ini. Selama kamu menahan diri setelah menikah, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Menurutmu apalagi yang membuat Manny sakit kepala? Dia tahu bahwa putrinya benar-benar memiliki perasaan terhadap Richard. Bagaimanapun, dia berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Tatapan putrinya terhadap Richard benar-benar berbeda dari yang lain. Itu membuktikan bahwa putrinya benar-benar menyukainya. Dia sangat kesal. Putrinya sangat baik. Jika Zelda masih berusia awal 20-an dan mereka memergoki pacarnya bermain-main, maka dia pasti tidak akan setuju. Namun, putrinya hampir berusia 30 tahun sekarang. Selain itu, dia akhirnya bertemu seseorang yang dia sukai. Itu adalah suatu keharusan untuk mendorong mereka untuk menikah. Zelda mungkin tidak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi Richard masih ragu-ragu setelah dia membuat kompromi besar. Manny kesal. Dia ingin terus berbicara, tetapi putrinya Zelda datang. Bu, ini masalah di antara kita. Mari kita bahas sendiri, oke? Usia Richard belum genap 20 tahun, dia bahkan belum cukup umur untuk menikah. Ada rasa kehilangan dalam nada bicara Zelda. Dia sedikit gugup sekarang dan berpikir bahwa Richard mungkin setuju. Apa yang harus dia lakukan? Tapi Richard sama sekali tidak bermaksud demikian. Jadi apa gunanya memaksanya untuk melanjutkan? Melihat sorot matanya, Richard juga merasa sedikit tertekan. Kalau begitu mari kita selesaikan upacaranya dulu. Kamu bisa mendapatkan akta nikah ketika dia lebih tua, kata Manny. Bu, biarkan kita berdua mendiskusikannya sendiri. Zela menghela nafas. Manny langsung merasa tak berdaya. Gadisku sayang, kamu tidak muda, apakah kamu tahu itu? Jika kamu terus berlarut-larut seperti ini, berapa tahun lagi kamu dapat bertahan? Tahun emas seorang wanita sangat singkat. Aku tahu, tapi... Zelda merasa bersalah dalam hatinya. Emosinya, yang telah lama ditekan dalam aspek pernikahan akan meledak, dan matanya memerah karena frustrasi. Selama bertahun-tahun, dia melajang dan tidak pernah dipahami oleh orang tuanya. Tapi dia belum bertemu orang yang dia suka. Apa yang harus dia lakukan? Dia berada di bawah terlalu banyak tekanan. Manny juga cemas. Jangan menangis. Ibu tidak akan memaksamu. Aku tidak akan memaksamu lagi. Kedua wanita itu datang tanpa daya dan menghibur Zelda dengan suara rendah. Zela menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menangis. Ayo pergi. Richard menghela nafas dan semua orang keluar dari restoran bersama-sama. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Makanan hari ini membuatnya sakit kepala. Lara tidak sengaja ditampar, dan dia diminta untuk menikahi Zelda. Dia tidak pernah mengharapkan itu. Zelda, kita akan jalan-jalan dengan ibumu. Kalian berdua bicara baik-baik. Ya, ini masalah besar. Kalian berdua bisa mendiskusikannya sendiri. Saat kedua wanita itu berbicara, mereka menarik Manny menyingkir.
Manny merasa tidak berdaya, dan ketiga wanita itu berjalan keluar. Zelda masih terlalu berhati lembut. Jika dia tangguh, mereka bisa menyelesaikannya hari ini. Ya, mereka berdua serasi. Ini benar-benar akan menjadi pernikahan yang baik. Manny menghela nafas. Putrinya seperti ini. Dia tidak suka memaksanya, tetapi saat ini, mereka sudah tidur bersama. Bukankah dia seharusnya menikah? Mereka berdua harus berdiskusi sendiri. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Manny. Mereka tidur bersama. Apa Zelda hamil? Tidak, kurasa tidak. Jika dia hamil, mengapa mereka menolak sekarang? Oke, kita tidak boleh terlibat dalam urusan anak muda. Ayo berbelanja. Ya. Tiga wanita pergi ke tempat parkir dan pergi. Richard sedikit malu. Dia tidak tahu bagaimana menghibur Zelda. Dia hanya bisa berkata, "Saudari Zelda. Maaf ibuku dan kedua bibiku membicarakan hal ini padamu," kata Zelda. Tidak masalah. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk beristirahat? Richard ingin pergi ke kedai kopi di lantai bawah. Bagaimanapun, Zelda dalam suasana hati yang tertekan. Zelda menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo pulang." Richard merasa tidak berdaya. "Kamu akan merasa jauh lebih baik jika kamu duduk." Zelda mengangguk setelah beberapa saat terdiam. Kemudian mereka turun dan memasuki sebuah kafe. Mereka tidak banyak bicara, terutama karena mereka terlalu malu. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu gelap. Zelda diam-diam meminum kopinya, menatap tangannya. Dalam keadaan seperti itu, Richard mau tidak mau melihat waktu. Sudah jam 8 malam, jadi dia berkata, "Saudari Zelda, apakah kita akan pulang?" Tinggal di kompleks yang sama. Episode 90. Zelda main menatap Richard Cannon. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengangguk. Ya. Richard menghela napas lega. Sepertinya hari sudah larut, jadi dia memutuskan untuk pulang. Lagi pula, kedai kopi akan segera tutup. Bagaimanapun, mereka berdua tinggal di kompleks yang sama, jadi mereka harus pulang bersama. Mereka berdua berjalan keluar dari kafe dan menekan tombol lift. Richard bertanya-tanya apakah Zelda masih merasa kesal. Dia bertanya, "Saudari Zelda." "Ya, saya mengerti," kata Zelda. Richard merasa tidak berdaya. Apa yang dia tahu? Mereka diam sepanjang waktu. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan Richard hampir mati tersedak selama kesunyian. Dia telah memikirkan sebuah pertanyaan sepanjang waktu. Awalnya, dia hanya ingin menjadi teman dengan manfaat Zelda. Karena itu adalah kebutuhan simbiosis, maka mereka hanya harus membantu satu sama lain di malam hari. Bagaimanapun, mereka tinggal di kompleks yang sama. Mereka bisa pergi ke rumah Zelda atau rumahnya. Ketika hari itu tiba, mereka akan pergi dan tidak mengganggu kehidupan satu sama lain. Namun, Richard tidak menyangka mereka diminta menikah secara tiba-tiba. Lagi pula, Richard belum memikirkannya. Namun, melihat bahwa dia tertekan sepanjang sore, Richard berpikir, mungkinkah Zelda yang keras kepala ini, yang selalu lajang, ingin menikah. Richard memutuskan untuk tidak berbicara. "Jangan merasa stres," Zelda tiba-tiba berkata. Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Ibuku dan bibi-bibi hanya membicarakannya dengan santai. Jangan merasa stres. Hanya karena aku membantumu hari itu, tidak merasa berkewajiban untuk bertanggung jawab." Rasa kehilangan di hatinya bahkan lebih berat. Dia berpikir sepanjang sore, jika dia menikahi Richard, apa yang akan terjadi. Dia merasa bahwa kepribadian mereka cukup cocok. Bahkan,
Itu harus bekerja dengan baik. Jika Richard setuju, dia juga akan setuju. Mereka berdua akan menjalani kehidupan yang baik, tapi terlalu sulit bagi Richard untuk mengatakan apapun, dia sedikit malu. Tanpa sadar, kata-kata Zelda mengingatkannya pada apa yang terjadi di mobil malam itu. Oh tidak, dia jadi terangsang hanya dengan memikirkannya. Zelda awalnya menundukkan kepalanya, tetapi dia secara tidak sengaja melihat sekilas daerah bawahnya yang menonjol. Dia tercengang. Dia berada dalam dilema. Mengapa Richard terangsang saat ini? Apakah karena dia berbicara terlalu jujur sebelumnya? Tidak mungkin. Zelda menggigit bibirnya dan mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Kenapa tidak? Aku membantumu." Richard tercengang, dan dia juga merasa sulit untuk menjelaskannya. Pada saat ini, Zelda sangat kesal. Fakta bahwa dia memiliki keinginan seperti itu sekarang tampak sangat tidak pantas, dan dia benar-benar ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Namun, Richard selalu memiliki ide penuh nafsu tentang Zelda. Plus, dia menawarkannya sendiri. Dia adalah seorang pemuda berdarah panas, dia tidak dapat membantu bahwa dia memiliki reaksi seperti itu dengan sangat cepat. Namun, jangan stres. Aku hanya membantumu. Bukan ide yang baik untuk menanggungnya. Zelda melanjutkan. Dia merasa wajahnya panas karena dia berinisiatif untuk mengatakan sesuatu seperti ini kepada seorang anak laki-laki yang hampir 8 tahun lebih muda darinya. Apakah dia benar-benar menyukainya? Aku tidak bisa melihatnya menahan diri, dan aku tidak ingin melihatnya menderita. Apakah ini hanya perhatian platonis untuk seorang adik laki-laki? Atau karena aku benar-benar menyukainya? Zelda tidak mengerti dirinya sendiri, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Richard sangat bersemangat sehingga dia berpikir, jika kita pergi ke kantor. Tapi kemudian, Richard merasakan ketakutan. Dia tidak ingin menikahinya, tetapi dia menerima tawarannya. Bukankah dia terlalu tak tahu malu? Saat Richard berada dalam dilema. Ding, lift tiba pada saat ini. Saat pintu lift terbuka, Richard tercengang karena Gracia Jordan ada di dalam lift. Dia baru saja pulang kerja. Ketika dia melihat Richard dan Zelda bersama, dia juga sedikit terkejut. Mereka memiliki aroma kopi tentang mereka. Apakah mereka sedang minum di kafe? Zelda merasa sangat canggung. Jika Gracia mendengar apa yang dia katakan tadi, betapa memalukannya itu. Keduanya berdiri di pintu dan tidak bergerak. Masuk, tanya Gracia. Richard dengan cepat mengangguk bahwa dia akan masuk. Mereka berdua memasuki lift, dan kemudian mereka bertiga berdiri di lift, dan suasananya sedikit canggung. Richard sedang terburu-buru untuk memadamkan nafsu di dalam hatinya. Betapa memalukannya jika Gracia melihat ini. Richard berdiri di belakang Gracia. Dia tidak berani melihat ke belakang sama sekali. Kalau tidak, dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Emosi di hatinya ditekan dengan paksa. Ding, pintu lift terbuka. Mereka bertiga berjalan keluar. Secara tidak sadar, Richard mengikuti di belakang Zelda. Lagi pula, mereka tinggal di kompleks yang sama. Tapi, sebuah suara datang dari belakang. Richard, kenapa tidak? Kenapa aku tidak mengirimmu pulang hari ini? Gracia yang berbicara. Richard terkejut. Dia menoleh dan melihat ekspresi dingin dan tenang Gracia. Apakah dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menawarinya tumpangan? Zella berhenti. Dia diam. Dia hanya memikirkan bagaimana Richard sudah begitu terangsang. Kemudian dia akan membantunya menyelesaikannya di dalam mobil, seperti terakhir kali.
Mereka bisa melakukannya di mobilnya atau bahkan di sudut di mana tidak ada orang. Lagi pula, tidak ada seorang pun di tempat parkir sekarang, dan lampunya tidak terang. Namun, di luar dugaan Zelda bahwa Gracia akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Jangan ganggu direktur main. Aku akan mengirimmu pulang hari ini, kata Gracia. Richard juga tidak menyangka Zelda akan mengirimnya pulang. Dia mengemudi di sini sendirian. Tapi Richard tidak berdaya sekarang. Mengapa Gracia tiba-tiba menawarkan ini? Mungkinkah Gracia cemburu? Kurasa tidak. Gracia tidak menyukaiku dan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Mungkin dia benar-benar takut aku akan merepotkan Zelda. Dia menyimpulkan dalam diam. Yah, Richard, biarkan dia mengirimmu kembali hari ini. Zelda tersenyum dan berjalan ke mobilnya. Dia membuka pintu dan duduk, lalu melaju cepat keluar dari tempat parkir. Kemudian, ayo, masuk ke mobil. Gracia berjalan ke sisi lain dengan dingin. Richard masih terkejut, tapi dia harus mengikutinya. Ketika mereka masuk ke dalam mobil Gracia yang dingin, di dalam sepi. Gracia tidak mengatakan apa-apa, dan Richard hanya bisa duduk di sana dengan tenang, tetapi dia sebenarnya sedang memikirkan beberapa hal gila. Hanya ada mereka berdua di dalam mobil. Tidak ada seorang pun di jalan, jadi dia bisa menemukan tempat di mana tidak ada orang yang menghentikan mobilnya kapan saja. Jika Gracia bisa membantu, dia diam-diam seperti yang dilakukan Zelda, maka itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Gracia dan Zelda memiliki kepribadian yang berbeda. Richard menggelengkan kepalanya. Segera, mereka tiba di tempat Gracia menurunkannya terakhir kali, yang berada di seberang kompleks perumahannya. Gracia menghentikan mobil. Terima kasih, kata Richard, lalu membuka pintu dan keluar. Aku akan mengemudi di masa depan, kata Gracia dingin. Hah? Richard tercengang. Tidakkah kamu mengerti? Kamu bekerja di alun-alun, dan aku juga bekerja di sana. Kita turun hampir pada waktu yang sama. Aku akan mengirimmu pulang, toh sudah dalam perjalanan, kata Gracia. Benarkah? Kita hidup di arah yang berlawanan, kata Richard tanpa sadar. Itu bukan urusanmu. Aku bilang sedang dalam perjalanan. Gracia memelototi Richard dan pergi dengan marah. Richard menyentuh hidungnya. Setelah senyum tak berdaya, dia berpikir bahwa karena Zelda mengemudi begitu cepat, dia seharusnya tiba di rumah lebih dulu. Richard berjalan ke kompleks itu. Tetapi pada saat ini, ponsel Richard berdering. Dia menjawabnya dengan ragu, dan suara cemas Charlotte Yate keluar dari telepon. Richard, di mana kamu? Bisakah kamu membantuku? Apa yang salah? Richard terkejut. Charlotte terdengar seperti akan menangis. Apa yang terjadi? Dia pergi mengejar Lara Jane yang menangis di siang hari. Apa terjadi sesuatu? Charlotte mulai menangis ketika Richard bertanya apa yang salah. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengejar Lara pada siang hari. Dia sangat cemas. Ternyata Lara lari karena merasa dirugikan. Dia membeli sebotol anggur di restoran dan meminum semuanya. Dia kemudian pergi ke bar ketika dia mabuk dan memiliki konflik dengan seseorang di sana. Sekarang Lara tidak diizinkan pergi. Charlotte juga sekarang ada di bar juga. Richard merasa tidak berdaya. Pada siang hari, Lara ditampar tanpa alasan. Bahkan, Richard juga merasa bersalah di dalam hatinya. Tapi dia tidak menyangka Lara akan keluar untuk mabuk-mabukan. Tidak heran dia tidak menjawab pesannya. Dia mungkin terlalu kesal. Mendengar suara cemas Charlotte, hati Richard melunak. Dia bertanya kepada Charlotte tentang lokasi mereka.
Orang-orang yang menahan Lara pasti menginginkan uang sebagai kompensasi. Begitu Charlotte menyelesaikan kata-katanya, Richard memintanya untuk menunggunya, dan kemudian dia segera pergi. Setelah menutup telepon, Richard naik taksi ke bar yang disebutkan Charlotte. Bar ini cukup terkenal, dan minuman yang disajikan cukup mahal. Lara benar-benar datang ke sini dalam keadaan mabuk berat. Dia mungkin ingin datang ke sini sebelumnya tetapi terhalang oleh harganya. Namun, dalam kemabukannya, dia datang ke sini dengan berani. Richard langsung masuk dan menemukan kamar pribadi yang disebutkan Charlotte. Di pintu, seorang pria yang tampak galak sedang berjaga. Richard mengintip dan melihat Lara dan Charlotte ada di dalam.